Ya, definisi rekrutmen oleh Witter and Davis, rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik. Jadi ada dua, menemukan dan menarik para pelanggan atau pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Jadi secara umum kita melakukan mencari, kemudian setelah dicari ditemukan dengan syarat-syarat tertentu ya. Kalau menurut definisi Witter lagi dikatakan bahwa proses rekrutmen itu dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran. Jadi kalau ada yang bertanya apa sebenarnya hasil sebuah rekrutmen? Ada yang bisa jawab? Apa hasil sebuah rekrutmen? Ada yang bisa jawab? Ya dok, Nah, mungkin proses rekrutmen itu diperlukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing, istilahnya the right man in the right place. itu sebuah kalimat. Saya coba minta apa kata ya, kata dari hasil sebuah rekrutmen. Apa hasil sebuah rekrutmen yang akan kita nanti tindak lanjuti? Ada yang lain? Itu Pak Arif ya. Ada yang lain? Sumber Pegawai, daya dokter. manusia pekerja, pegawai, dok. Apalagi ada yang lain? Mungkin Sumber kandidat daya pekerja, SDM Dok. berkualitas. Semuanya itu bukan hasil rekrutmen. Hasil sebuah rekrutmen adalah Karyawan. Data pelamar, Bang. Karyawan, Dok. ya betul. Hasil sebuah Data pelamar. rekrutmen adalah berkas pelamar, Bang. lamaran. Berkas lamaran itulah hasil sebuah rekrutmen. Karena biasanya sesudah itu untuk masuk seleksi biasanya ada orang gugur rekrutmen karena tidak lolos Berkas. Tidak lolos berkas. Ya, tidak lolos tidak berkas. Jadi karena tidak lolos berkas berarti berkasnya itu tidak apa namanya terakhir tidak. Ya, jadi hasil sebuah rekrutmen adalah berkas lamaran. Nah, dari berkas lamaran ini kalau dia lolos maka dia masuk di seleksi. Nanti kita akan lihat seleksi. Nah, hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Itu orangnya. Tadi sudah dikatakan orangnya. Tapi sebenarnya sebuah rekrutmen itu adalah dokumen, ya, lamaran. Ya, itu biasanya berkas lamaran, ya. Nah, perekrutan adalah proses penarikan atau pencarian sejumlah calon karyawan yang berpotensi. Ini tadi yang dikatakan oleh Dr. Arif, ya, dengan mendorong untuk mengajukan lamaran, ya, dapat menyeleksi orang yang paling tepat. Ini sudah bukan lagi definisi, tapi ini sudah sebuah pengertian apa itu rekrutmen. Nah, isu strategik dalam rekrutmen oleh Schaller dan Jackson bahwa proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi. Jadi apa yang kita mau lakukan itu harus strateginya ada. Misalnya strategi yang kita pakai untuk sosialisasi, makanya kita pakai strategi macam-macam kan. Bisa melalui apa saja strategi untuk sosialisasi. Kira-kira apa saja untuk strategi sosialisasi? Masih ada strategi yang lain, masih banyak. Ada yang bisa sampaikan? Dengan pemeriksaan MMPI, dok. Ya, tapi itu terlalu apa namanya? Terlalu spesifik. Yang umum saya dulu strategi umum untuk sosialisasi apa? Penggunaan sosial media, dok. Ya, melalui sosmed, melalui Website, Dok. ya website. Pokoknya yang dua saja, melalui informasi cetak atau informasi
IT. Ya, itu mau isinya bagaimana, mau TikTok mau apa itu terserah. Tapi melalui dan ada lagi informasi melalui melalui lembaga rekan, ya, melalui Koneksi. rekan, melalui teman, melalui keluarga dan jadi manusia. Jadi ada dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk verbal dan ada dalam bentuk non verbal. Yang verbal itulah manusia. Non verbal itu adalah sign-sign atau tanda-tanda ditambah lagi dengan alat-alat. Yang kedua, ada visi dan nilai-nilai organisasi. Visi itu adalah supaya mereka yang mau direkrut itu mengerti tentang visi. Coba, apa visinya rumah sakit? Di manakah Anda ini? Rumah sakit Balikpapan atau rumah sakit di mana? Ya. ada yang Parikesit, ada yang Awahab Sarani. Oke. Kalau di rumah sakit Kaltim, Kaltim, Balikpapan apa? Balikpapan enggak ada, Dok. Oh, enggak ada. Oh, kalau ini dari Samarinda ya? Samarinda dan Tenggarong, Dok. Kalau di Tenggarong kan ya, Parikesit ya. Iya, Dok. Kalau di Samarinda adalah Abdul Wahab Sahrani. Sarani. Iya, Ya. betul. Oke, coba sebutkan. Dulu ada mahasiswa saya yang pertama sekali itu dari Samarinda namanya Sahrani. Ya, jadi saya ingat itu rumah sakitnya. Nah, itu tahun 80 berapa ya? 89 kalau nggak salah. Dia tamatan akademi. Kita terima untuk S1 dulu waktu masih terima, belum ada S1, diterima dari SMA. Ada dari sana namanya Sahrani. Nah, apa visi daripada rumah sakit di Samarinda? Rumah sakit. Ya dok, sebagai Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani berdaulat dalam pelayanan yang berstandar internasional. Sekarang di AWS mengatakan pelayanan berstandar internasional. Kalau di Parikesit menjadi rumah sakit yang unggul dan terpercaya, Dok. Kalau itu digabung bisa jadi satu, unggul, terpercaya dan bersifat internasional. Bisa saja seperti itu. Jadi tergantung bagaimana visi dan nilai-nilai organisasi ya. Nilai itu banyak value. Kemudian isu strategi dalam rekrutmen oleh Skalder dan Jaxos adalah bisa dilaksanakan secara efisien dan bisa juga secara efektif. Masih ingat kemarin apa itu efisien, apa itu efektif? Biasanya kita tahu, tetapi kalau di Indonesia kan apa efisien? Izin menjawab, Dok. Ya. Efisien adalah melakukan hal tanpa effort tapi mencakup mendapatkan banyak hasil. Penghematan, Dok. Oh, jadi yang ini ya, Presiden Wowo ya, yang sekarang ya, penghematan. Jadi efisien itu bahasa Indonesianya berdaya guna. Semuanya yang digunakan itu, semua daya digunakan. Tidak ada yang dibuang-buang, tidak ada yang percuma. Itu efisien. Walaupun memang maksudnya tadi banyak ini itu boleh. Tapi di Indonesia kan efisien berdaya guna. Kalau efektif? Berhasil guna, Dok. Ya, Berguna. Ya, berhasil guna. Efek itu ada anjing di situ. Sudah diapain, disiram, dilempar, tapi tidak ada yang berefek. Tidak ada yang berhasil. Jadi berdaya guna dan berhasil guna. Itulah salah satu isu strategik pada rekrutmen. Yang ketiga, menurut isu tadi adalah proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan yang terbaik. Maksudnya bagaimana ini? Ada yang bisa jawab? Kalau jawab sebut nomor absennya ya, supaya saya bisa catat.
Apa maksudnya? Yang hijau di bawah. Loh, mana suaranya? Izin dok, Ya, nomor ya 18 Nurul ya, dok. ya. Kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaik mungkin maksudnya adalah sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan akan dilaksanakan oleh dokter tersebut atau salah satu dokter di rumah sakit. Misalnya standar harus ada ATLS atau ACLS begitu dok. Jadi kalau begitu, apa yang kalau kita mau melakukan rekrutmen, apa dulu yang kita persiapkan? Standar minimal keterampilan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh Itu syarat, itu syarat. Persiapan kita apa? Nomor 19 dok, apa yang dibutuhkan? Ya, oke. Itu yang menjadi salah satunya. Tetapi secara umum apa yang kita persiapkan? Prof 2007 Prof absen 7. Ya, kenapa? Coba langsung bicara. Yang dipersiapkan adalah tools atau alat untuk kita Oke, rekrutmen, oke. Prof. Semuanya terlalu jauh berpikir. Yang dipersiapkan perencanaan. Apa yang mau dilakukan? Ini perencanaan. Itu yang paling utama. Nanti ditanya apa saja yang mau direncanakan, barulah Anda berbicara tentang itu. Jadi sekarang Anda itu dalam course ini, ya, kita itu memiliki selalu paham kepada masalah manajemen. Dan manajemen yang paling utama itu adalah fungsi-fungsi manajemen, ya. Jadi apapun yang kita lakukan. Apa yang saya beri kuliahkan kemarin bahwa siapa yang tidak berencana berarti dia telah merencanakan sebuah Kegagalan. kegagalan. Nah, kalau oleh Clinton dikatakan sebuah perencanaan harus memiliki apa? Kemarin gambarnya ada. Lupa. Ya. Harus memiliki visi. Kalau tidak ada visi, bagaimana dia bisa merencanakan? Nah, sekarang tadi kan sudah diawali bahwa ada strategi, ada visi. Dan salah satu isu strategi adalah mempertahankan karyawan. Berarti pada waktu kita merencanakan, apa yang kita rencanakan itu merekrut hanya untuk, nah tadi jawabannya apa? Hanya untuk perencanaannya itu untuk apa? Untuk sebagai misi, Dok. Bukan. Untuk apa perencanaan kita tadi? Untuk mencapai tujuan, Prof, untuk organisasi. Ya, mewujudkan apa? Mewujudkan Tujuan organisasi, pelayanan. Prof. Ya, semuanya benar, tetapi tidak itu yang ditanyakan. Ya. Jadi perencanaan tadi adalah untuk mengisi formasi yang kosong. Titik. Apapun nanti syaratnya baru kita katakan dia harus memiliki ini. Tapi kalau ada formasi kosong, itulah maksud rekrut. Tidak boleh mengeluarkan orang yang masih dianggap karyawan terbaik. Hanya karena ada orang lain mau masuk, maka dia di exit. Tidak, dia tetap berada pada posisi itu. Cari posisi yang kosong, itulah yang kita akan lakukan rekrutmen. Nah, nantilah baru tadi Pak Arief mengatakan the right man on the right place. Baru kayak itu baru syarat-syarat. Jadi sekarang pikiran kita itu pikiran yang jangan terlalu, kalau Anda menyebutkan tadi itu masih banyak lagi, tambah lagi. Tapi kalau kita berpikiran tadi perencanaan dengan mengisi formasi yang kosong, nah barulah dilihat formasi mana yang kosong. IT, formasi mana yang kosong? Di apa itu di Departemen Keuangan. Formasi mana yang kosong? Di marketing. Nah, tidak satu syarat untuk mereka. Semua ini kita lihat
Sehingga pada waktu masuk kita lihat, oh ini maunya ke sini, ini maunya ke sini dan sebagainya, ya. Jadi jangan melihat secara umum dulu, tapi apa namanya, titik startnya itu Anda lupakan. Jadi kita membuat sebuah perencanaan, merekrut mereka yang akan mengisi formasi yang kosong. Adapun formasi yang kosong ya, biasanya formasi yang kosong itu kita dapatkan dari departemen mana? Pegawaian, Dok. Ya, kepegawaian itu yang mengeluarkan, tetapi biasanya dari mana? Tentu yang melaksanakan operasional dan struktural. Jadi dari unit-unit, misalnya di bagian interna, kami butuh yang ini. Itu dilaporkan kemana? Di istilahnya apa kalau bagian kepegawaian? SDM, Dok. Human Resource, Ya, tapi sekarang lebih dikenal apa? Human Capital. Ya, Human capital. kalau Kapital. itu kita punya mata kuliah, tetapi biasanya di rumah sakit pakai human capital enggak? HRD. Ya, HRD, Dok. itu dia. Jadi human resource development itu HRD. Jadi jangan kita lupakan yang ini, karena ini kan hanya Anda masuk di sini adalah Anda di rumah sakit atau Anda di mana, di sini kita buat dalam bentuk ini sehingga nyambung itu masalah. Jangan di sini, oh ini yang baru, maka Anda mau rubah di sana namanya human capital, tidak, tetap namanya HRD ya. HRD ya kalau bahasa apa nama Samarindanya itu. Baik. Nah, alternatif tindakan selain rekrutmen adalah proses yang membutuhkan banyak biaya, banyak waktu, dan banyak tenaga. Ya, bagaimana tidak banyak? Biayanya aja sudah sosialisasi lewat bermacam-macam. Waktunya ya tidak singkat, karena kita menginginkan supaya banyak yang tahu. Ya. Dan yang ketiga adalah masalah tenaga. Tenaga apa? Tenaga yang akan melaksanakan, tenaga yang mensosialisasikan, tenaga yang nanti mewawancarai. Seperti Anda kemarin, semua kami turun tangan untuk wawancara. Walaupun mungkin yang datang itu hanya 10 orang, maka kami akan turun semua wawancara karena memerlukan semacam apa namanya, walaupun pedoman wawancara ada, tetapi yang wawancarai kadang cara berpikirnya berbeda. Hanya satu orang, tapi bayangkan kalau satu orang diwawancarai oleh 5 atau 7 orang, bisa babak belur ya, kayak ujian. Jadi sebelum memutuskan untuk melaksanakan rekrutmen, perlu dipertimbangkan berbagai alternatif antara lain. Nah, apa saja? Adalah outsourcing. Apakah kita mengambil untuk menjadikan dia sebagai pegawai tetap? Apakah dia sebagai pegawai honorer? Apakah dia sebagai apa namanya, pegawai yang apa istilahnya itu kalau dia sebagai pegawai Kontrak. kontrak, ya boleh, ya. Ataukah apa saja namanya? Nah, itu dalam bentuk persiapan kita. Atau yang kedua, boleh kita jadikan dia sebagai outsourcing, ya. Dia kita outsourcing, tapi dia masuk di sini hanya dalam bentuk itu tadi, termasuk kontrak, ya. Outsourcing bukan juga kontrak. Outsourcing bisa saja orangnya macam-macam yang datang, tetapi yang kita kontrakkan itu adalah perusahaannya, boleh. Pihak ketiga ya, Dok. Ya, Prof. Ya, oke, pihak ketiga, mitra ya, dengan menggunakan jasa eksternal untuk menjalankan di rumah sakit Abdul Wahab Sahrani ada nggak outsourcing di sana? Ada, Dok. Apa itu? Apa itu? Tenaga CS dan juga security, Dok. Nah, yang pertama security, yang kedua cleaning service, apa lagi? Kalau kami pramusaji, Dok,
tambah pramusaji. Di Oh, AWS ada. sementara 2 saja, Prof. Oh, AWS. Kalau juga Oh, jadi AWS itu internal untuk parkir ya, bukan Ya, outsourcing. Ya, parkir. internal ya. Maaf, Prof, 3. Parkir, Oh, security, 3 dan ya. CS. CS. Kalau laundry, Laundry belum dikelola sendiri. kalau sendiri. Kalau apa namanya? Belanja untuk gizi, kalau sendiri. Masih dikelola sendiri, Prof. Tidak ada namanya pemasok. Supplier. Suppliernya ada, tetapi yang ada kerjasama dengan kita aja, Prof. Nah, itu dia supplier. Itu kan termasuk outsourcing itu. Artinya kemitraan, bukan kita yang turun, bukan Anda yang ke pasar kan, tapi pasarnya yang datang. Benar, Prof. Ah, iya. Jadi apa namanya? Kadang kita tahu itu masalah, tapi begitu ditanya, kenapa nggak ke sana ya? Itulah makanya di manajemen kita ini semua harus mengetahui ada namanya ya total apa istilahnya ya total management dalam bentuk apa semuanya kita harus ketahui ya. Jadi istilahnya ya beberapa apa namanya beberapa pakar bahwa dalam ilmu manajemen itu kita seperti apa namanya sama dengan orang dokter ya, matanya itu adalah mata Tuhan. mata elang. Maaf, Dok. Mata elang. Kemudian apanya lagi? Multitalenta serba bisa, Dok. Ya. Ya, Multitalenta harus serba kalau bisa. kalau Tangan multitalenta seperti oke. bidadari, Prof. Cuma memang Tangan seperti multitalenta bidadari. tidak banyak orang yang bisa multitalenta. Buktinya banyak bupati banyak ini tapi tidak tahu menyanyi. Padahal biasanya itu bupati dan sebagainya harus menyanyi. Akhirnya setengah mati dia belajar. Dan kalau memang tidak ada bakat, ya apa boleh buat. Nyanyinya itu saja. Makanya kalau seorang yang tahu bahwa bupati ini cuma tahu nyanyi ini, maka dia upayakan lagunya bagaimana caranya dan seterusnya. Walaupun tidak selesai. Jadi secara umum kita ketahui bahwa ada namanya outsourcing. Yang kedua adalah contingent worker, karyawan tidak tetap ya. Jadi PTT istilahnya pegawai tidak tetap ya. Di mana ada yang paruh waktu, ada yang karyawan sementara atau kontrak secara independen ya. Kemudian ada ini dia paling banyak ini organisasi pemberi kerja profesional. Yang Anda biasa ketahui ini apa yang seperti ini? LSM. Apa itu? LSM yang mana? Coba sebutkan. Banyak LSM yang mana? Contoh pemberi kerja. Tidak semua LSM, malah LSM kadang banyak Ada minta mengharap. uang. Ya, banyak itu. LSM contoh yang paling gampang apa? Kayak organisasi profesi, Dok. Ya, contoh. ID, BPNI, IB. Ya, boleh. PMI boleh, ID boleh, tapi kayaknya belum tepat kalau itu. Yang paling tepat apa? SOS bisa. ART. Ya, baby sister. Iya, ART kan itu asisten rumah tangga. Itu pemberi kerja profesional itu yang paling banyak. Nah, kalau mau lebih tahu lagi adalah apa? Pemerintah punya. Pemerintah punya. Kalau di Makassar itu ya. Depnaker. Ya, Depnaker, Departemen Tenaga Kerja. Yang lebih khusus lagi apa? Lebih khusus lagi dari Depnaker apanya? Semacam diklat-diklat itu apa namanya? Ya. Lembaga pelatihan kerja, Prof. Iya, Ya. betul sekali. Diklat pelatihan kerja. Baik. Nah, yang keempat ada namanya overtime. Anda biasa ini kan?
sering sekali Anda di rumah sakit overtime atau kerja lembur. Nah, ini juga merupakan sebuah strategi untuk merekrut ya. Tidak harus lama, jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja ya, maka menghindari biaya-biaya daripada kita rekrut orang bekerja, kita seleksi dan sebagainya, lebih baik kita yang menambah waktu untuk masalah itu. Biasanya disebut apa kalau kita dalam bentuk kerja lembur? Ada orang lain profesinya, tapi kita manfaatkan di sini, ya. Anda kan tadinya di apa namanya dulu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, serba canggih sekarang. Pernah dulu tahu namanya lidi kapas, masih ingat dokter-dokter? Iya, Dok. Pernah dulu? Iya. Nah, itu kan dibuat ya, dibulat-bulatkan, ada pakai lidi ya. Nah, ada itu di interna, di bedak atau di mana-mana itu biasa di. Nah, kalau misalnya di loket, jam berapa selesai di loket? Loket penerimaan pasien, jam berapa selesai? Jam 12. Jam 12. Pelayanan jam berapa? Pelayanan jam berapa selesai? Jam 2. Jam Jam 2. 12. Jam Jam 2, berapa? jam 2, Jam Prof. berapa pulang? Jam 4:30, Dok. Jam 4. Jam 4. Nah, coba Jam 4. jam 12 dia selesai di loket. Jam 4 baru pulang. Katakanlah dia membedah-bedahi ya 1 jam. Masih ada waktu 3 jam. Nah, waktu 3 jam itulah kita pakai dia untuk lidi kapas misalnya, untuk yang lain-lain di unit kita. Itu namanya apa? Memanfaatkan waktu. Iya, tapi pakai bahasa manajemen. Ya. Tugas tambahan. Kerja lembur. Bukan kerja itu, bukan kerja lembur itu. Dia kan masih di bawah jam 4. Ya. Efisien dan efektif berarti, Dok. Itu sasarannya, tapi pekerjaannya itu biasanya kita namanya apa? Diperbantukan, Dok. Iya, tapi ada bahasa manajemen apa? Nomor 2, Dok, enrichment, Dok. Ya, bukan enrichment, empowerment ya. Empowerment dimanfaatkan tenaganya. Kalau enrichment diapakan itu? Namanya rich itu kaya. Jadi empowerment namanya. Kalau enrichment artinya pengayaan. Biasa dengarkan pengayaan. Itu enrichment. Oke. Baik. Nah, ini proses rekrutmen oleh Mandi. Ya, ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Yang internal mulai dari perencanaan sumber daya manusia ke alternatif rekrutmen, kemudian dari rekrutmen kita pakai sumber-sumber eksternal dan sumber internal. Internalnya adalah metode-metode internal dan eksternal metode-metode eksternal, barulah orang-orang yang direkrut. Nah, ini adalah bagian untuk sebuah rekrut. Jadi jelas sebuah perencanaan rekrutmen. Baik. Nah, kemudian sumber dan metode rekrutmen. 1. Sumber adalah tempat di mana para kandidat memenuhi syarat yang berada seperti perguruan tinggi, ya, perusahaan dan masih banyak. Anda, rumah sakit dan sebagainya. Yang kedua, metode rekrutmen adalah cara yang spesifik digunakan untuk ini, misalnya rekrutmen online. Anda kan rekrut baru-baru memakai online kan? Online saat ujian dan wawancara. Pakai apa namanya? Anda mengisi dengan memakai apa namanya itu? Wih, bahasa-bahasa. Waktu ujian. Ya, apa saja sebelum ujian Anda sudah isi. Apa namanya? Formulir Bahwa Anda mau pendaftaran. waktu ujian Lewat itu sudah website. seleksi. Lewat Waktu seleksi pendaftaran lewat ujian. website, Dok.
Iya, tapi apa yang Anda isi melalui website? Apa yang Anda isi? Data diri. Data Ya, bukan. formulir Bukan. elektronik. Menggunakan Oh. formulir elektronik, Prof. Apa namanya? Google Form. Ya, Google Form. itu Google Iya, itu, Form. Dok. Iya, itu. Jangan terlalu banyak. Kalau sebut Google Form dari paling, oh ini segala macam. Baik, kalau Google Form semua orang pasti tahu, kecuali yang Gaptek. gaptek ya. Anda nggak boleh gaptek ya, karena kita di sini mulai awal sudah memakai IT. Jadi kalau Anda ketinggalan apa boleh buat, silakan minggir dulu. Ya. Kemudian yang sumber dan metode apa itu? Sumber dan metode rekrutmen internal oleh Scholar dan Jackson, dia katakan sumber internal adalah promosi. Nah, promosi kepada siapa saja kita lakukan promosi internal, ya, siapa saja yang melakukan promosi sumber internal, ya perawat, dokter, Semua yang bekerja di rumah sakit, Prof. ya semua yang di rumah sakit itu internal. Transfer apa ini? Transfer info. Ya, transfer of knowledge, transfer of information, transfer of apa namanya? Masalah Skill, pengertian Prof. Skill. Ya, oke. Kemudian rehire. Apa itu rehire? Kalau promosi, transfer dan rehire, ini orangnya kita keluarkan keluar itu menjadi apa? Oh, di Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani kami memiliki seorang dokter spesialis ini. Nah, kita bawa. Siapa yang butuhkan, dikirim ke apa namanya? Kalau misalnya yang butuh itu adalah rumah sakit yang ada di Bontang, dikirim ke Bontang. Rumah sakit yang ada di Samata dikirim ke Sangatta ya, dan seterusnya. Artinya kita memiliki satu kekuatan yang bisa kita promosikan. Nah, inilah salah satu termasuk salah satu fungsi-fungsi dari sebuah apa namanya SDM, ya, Human Resources Development. Salah satu fungsinya adalah dia bisa dipromosikan ke tempat yang lain karena dia sudah memiliki sebuah atau memiliki beberapa keahlian profesi. Nah, atau dia tidak dikirim tetapi ditransfer. Artinya ditransfer, apa yang ditransfer bukan hanya transfer of knowledge, tapi orangnya ditransfer ke sana. Kamu ke sana. Misalnya contoh Rumah Sakit Sahrani, Abdullah Sahrani, ahli bedanya, kemudian di sana ada residen nggak? Residen beda? Ada, Prof. Ada. Nah, residennya dikirim ke rumah sakit yang lain yang kerjasama, dan di sana mungkin 3 bulan menjadi membantu ahli bedah di sana, atau mungkin dia telah melakukan pembedahan setelah dia berada pada semester-semester akhir ya. Nah, atau rehire, penarikan kembali setelah mereka ditransfer, dipromosi, ditarik kembali. Bahkan rehire ini boleh orang yang sudah keluar, yang sudah keluar dari perusahaan rumah sakit misalnya, terus boleh kembali. Ini salah seorang anggotanya Prof. Indah, dia kan itu Arifah ya, nanti juga akan mengajar. Dia itu menghadapi karyawan. Saya Bu mau minta, saya mau apa namanya kalau minta keluar? Resign, Dok. Nah, saya mau resign. Kenapa kamu resign? Saya begini, saya begini, saya begini. Oh ya boleh, tidak apa-apa karena Anda memiliki mungkin kesempatan di luar. Tapi misalnya ya, kalau Anda tidak berhasil di luar, tidak apa-apa. Boleh juga kamu datang kembali. Bangganya itu orang. Karena tidak mungkin dia akan kembali kalau sudah lebih matang dan lebih bagus di tempat di luar yang dia dapatkan. Tapi kalau tidak jadi,
kira-kira ada rumah sakit yang lain nggak sama dengan ini? Atau perusahaan, kalau orang sudah keluar masih boleh diterima kalau dia kembali? Hampir tidak ada. Tapi di rumah sakit Unhas ya dilakukan seperti itu karena mungkin karena ini masih baru ya, baru boleh kembali dan sebagainya. Cuma ada beberapa syarat kalau orang rehire kembali. Metode internal ya itu sumber tadi. Metode internalnya adalah adanya yang namanya pengumuman lowongan jabatan, namanya job posting. Ada juga namanya talenta inventory. Apa itu inventory? Apa itu inventory? Namanya tadi ketersediaan, atau biasanya kalau inventory obat namanya inventarisasi, kan itu inventarisasi itu artinya apa? Stok. Ya, stok. Perbendaharaan stok. Jadi dikatakan stok bakat, maksudnya ada persediaan bakat talenta kita di sini. Itu metode yang ada di sini. Baik, sebelum saya lanjut, ya ini Anda melihat ada job posting, ya. Saya lupa kirim kemarin itu waktu habis kuliah SIM ya kemarin ya, ada tugasnya. Tapi saya lupa kirim. Nah sekarang sebelum saya lupa kirim untuk MSDM ini, coba semua 30 mahasiswa tolong membuat job apa saja yang ada di dunia manajemen, job apa saja diberikan apa namanya makna dan artinya dan contohnya. Job apa saja, lebih banyak, mau 10, mau 20, kalau boleh sampai 60, silahkan. Job apa saja yang ada di perusahaan, termasuk di rumah sakit, pengertian dan contohnya di rumah sakit. Baik, itu tugas ya. Insya Allah hari ini hari Sabtu, jadi Jumat depan sudah harus masuk. Ya dok, mohon maaf dok, mau nanya, untuk job itu yang dimaksud adalah job description gitu dok ya? Mulai Bukan, ya kayak job description, job design, job performance, ya begitu. Tapi job-job apa saja yang Anda ketahui ya? Boleh. Ya, tapi artinya bukan hanya dunia perumah sakitan dok ya, jadi semua pokoknya semua dunia ini. Sekarang Anda manajemen rumah sakit bukan berarti kacamata kuda hanya rumah sakit yang kita lihat, tapi ilmu manajemen secara keseluruhan ya. Ya dok, baik. Ya, bahkan kadang saya itu berikan coba cari bagaimana manajemen yang ada di Eropa Barat, yang ada di Eropa Timur, dan sebutkan negaranya. Itu kadang ya ada saja muncul ya, didapatkan dan melalui internet, dan itu menambah wawasan kepada teman-teman karena di-share ya, dilakukan sisi kepada teman setelah ini juga nanti boleh Anda lakukan, kirim ke saya dan sisi kepada temannya. Oke? Baik. Nah, metode rekrutmen internal oleh Witter, Davis, dan Schaller Jackson adalah pengumuman lowongan pekerjaan, namanya job posting. Nah, ini contoh job posting ya. Jadi adalah yang kedua persediaan talent inventory. Yang ketiga promosi, sudah tadi transfer, aktivitas pengembangan, kemudian para karyawan meninggalkan perusahaan rumah sakit. Ini dia metode rekrutmen yang internal ini. Jadi ada memang yang dipromosikan kadang naik tingkat ya. Ada juga yang ditransfer ya. Tapi kalau mutasi itu di mana di sini? Ada nggak di sini namanya internal kalau mutasi? Mutasi Transfer, biasanya perawat ya. Kalau dokter agak sulit dimutasi karena dia punya spesifik. Dokter internal tidak mungkin dimutasi ke dokter bedah. ya. Tetapi perawat yang ada di internal bisa saja dimutasi ke perawat yang lain. Apalagi kalau cleaning service, tidak ada cleaning service yang berada pada tertentu dan sebagainya. Nah,
Tapi kalau di Departemen Gizi bisa saja chef di sini dikirim ke chef yang lain dan seterusnya. Baik. Nah, metode rekrutmen internal Mandi adalah job posting tadi. Nah, yaitu prosedur untuk memberikan informasi kepada para karyawan atau lowongan-lowongan jabatan. Ini dia. Masih internal ya. Jadi ini sampaikan. Nah, ingat, kadang ada yang begini sembunyi ya, disembunyikan. Ya, biasanya tidak sampaikan, oh, tapi dia panggil, kau datang mendaftar cepat begini. Kalau siapa mendaftar cepat itu ini. Ya kan kadang masalah-masalah begini disembunyikan ya. Mungkin Anda biasa lakukan yang itu enggak? Di Abdul Wahab? Ya. Tidak, Dok. Tidak ya. Tidak pernah, Dok. Oh, enggak pernah. Ini bulan puasa loh. Ya, Dok. Nah, kemudian ada namanya job bidding. Nah, ini lagi job ini, Pak Arif, ya, job bidding, di mana prosedur yang memungkinkan para karyawan memenuhi persyaratan untuk melamar kerja pada jabatan yang diumumkan, ya. Ada lagi yang ketiga namanya referensi karyawan. Para karyawan secara aktif mengajak teman-teman, kolega-kolega yang mereka menganggap itu potensial. Nah, oke. Sampai di sini dulu. Masih ada yang bisa memberikan informasi kenapa sampainya biasanya terjadi lain yang diumumkan kok lain yang diterima? Tidak terjadi di Abdul Wahab ya? Biasa lain Ada diumumkan. titipan, Kemungkinan Prof. mungkin Ada titipan, Prof. ya, orang dalam. Jadi sebenarnya bukan ordal. Ditanya, kenapa dia diterima? Ya kemanakannya Bapak Direktur. Bukan orang dalam. Kemanakannya Bapak Direktur. Contoh, dibutuhkan seorang ahli IT. Paling tidak adalah tamatan STIMIK. Teknik informatika. Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Informatika, STIMIK ya. Nah, tetapi dia kok tamatan bukan, malah dia SAG. Apa itu SAG? Sarjana agama, Dok. Sarjana agama, Prof. Sarjana alam gaib, ya. Lu kok ketawa, ya. Atau ada juga SPD. Sarjana pendidikan. Oh, bukan sepeda. Beda. Jadi yang dibutuhkan adalah ahli IT. Yang masuk itu adalah. Terus di mana ditempatkan? Karena tidak ada tempatnya, terpaksa ditempatkan di meja di luar pintu masuk di direktur. Kau catat orangnya mana? Ya, begitu ada pengumuman, bukan pengumuman, ada permintaan dari pusat bahwa ada latihan untuk karyawan untuk memperlancar dan ini tentang IT. Kira-kira siapa yang dikirim? Yang titipan tadi, Prof. Yang titipan tadi, Dok. Terus kalau itu bagaimana orang yang ada di Departemen IT? Tidak Kasihan, kompeten. kasihan yang di Ya, IT yang kan. berkompeten malah tidak mendapat kesempatan. Nah, itu ada di rumah sakit Anta Beranta. Saya nggak tahu di rumah sakit Abdul Wahab Sahrani bagaimana. Pernah atau tidak pernah, wallahu alam. Inilah yang perlu Anda cermati ya di dalam rekrutmen, bagaimana mereka. Jadi seperti tadi dikatakan, the right man on the right place, kadang the wrong man on the right place, ya. Orang yang bukan tetapi tempat yang sesuai tapi bukan orangnya, ya. Jangan juga the right man on the wrong place. Itu kan banyak orang begitu ya. Dia orang IT tapi ditempatkan di bagian contoh misalnya Humas, atau Prof. orang ya Humas. contoh ya ditempatkan di gizi misalnya ya, tapi di gizi juga masih butuh IT. Ada juga. Hampir semua kok butuh IT ya. Jadi kalau orang pintar IT hampir semua dipakai di mana-mana ya. Ya, di cleaning service juga masih ada IT. Di parkiran ada IT enggak? Ada juga ya. Di mana-mana. Baik. Itu referensi karyawan. Nah, tujuan rekrutmen eksternal oleh Mandi
adalah mengisi jabatan tingkat pemula, boleh entry level. Itu jabatan. Ini pernah terjadi rumah sakit Unhas ya. Pada waktu dibangun Unhas, nah sepakat itu direkturnya waktu itu semua bahwa yang kita rekrut itu adalah perawat-perawat baru. Dan apa yang terjadi? Mohon maaf, ini hanya sekedar sejarah saja. Anak saya termasuk bukan korban, tapi apa namanya ya, 3 kali dipindahkan itu apa namanya, impus set, karena terjadi hematom di mana-mana, ya. 3 hari, 1 hari ini 3 kali dipindahkan, hitam di sini, hitam pindah, sampai teriak-teriak anak saya. Kenapa? Karena merekrut orang yang baru. Coba merekrut orang yang sudah berpengalaman, ya. Nah, tapi di sanalah jadi terus muncullah keluarga mengatakan, oh memang kenapa Bapak masukkan di rumah sakit pendidikan, jadi orang di sana itu baru belajar pendidikan, pantas begitu. Nah, saya nggak sempat hadir betul, saya datang. Nah, kenapa? Saya panggil perawatnya, siapa yang kerja ini? Ini dok begini, tunggu dulu, kau cabut, ya pasang kembali, jangan. Nah, saya telepon apa residen anestesi. Oh iya, nanti Kak saya datang. Nah, begitu dia datang langsung 1 kali masuk, ya sudah tinggal 3 hari tidak hematom. Jadi orangnya memang ini. Tapi kenapa sampai terjadi begitu? Karena memang merekrut yang baru, ya. Boleh entry level orang baru, tetapi harus didampingi oleh yang senior supaya ada namanya apa namanya istilahnya dari yang senior kepada yang baru, Transfer Transfer knowledge. transfer of knowledge ya, itu yang utama sekali. Tapi jangan karena iri ada orang baru masuk karena iri boro-boro mau transfer of knowledge. Selamat siang saja agak sulit dijawab. Assalamualaikum, belum. Assalamualaikum, belum. Itu bisa terjadi kecemburuan oleh karena adanya faktor ini. Dan ini sering terjadi di mungkin bukan di rumah sakit, apa tempat-tempat yang lain yang orang sudah. Nah, saya pernah di puskesmas 3 tahun, ya. Ada itu orang dulu, sekarang sudah tidak ada lagi puskesmas. Dulu mungkin Anda banyak yang belum lahir ya. Tahun 81 sampai 83 saya di puskesmas. Nah, mungkin ada yang belum lahir. Ada kan di situ namanya kamar suntik ya? Ya. Tidak ada sekarang ya. Pernah ingat ada kamar suntik. Nah, itu perawat di kamar suntik itu tidak mau diganti. Kira-kira kenapa tidak mau diganti? Ayo. Perawatnya lakinya perempuan, Dok? Ya? Perawatnya laki-laki atau perempuan? Kemungkinan sudah nyaman dengan jobnya, Dok. Tidak, semua juga nyaman kalau berikan ini. Laki-laki atau perempuan ya, ada yang laki, ada yang perempuan. Tapi hampir semuanya tidak mau diganti. Kenapa? Ini Jasanya dok lebih tinggi di situ. Pendapatannya lebih tinggi, Dok. Senioritas mungkin. Bukan. Tahu nggak kenapa? Ini Sudah di lupa kampung dengan kan. yang lainnya dok. Yang dulu-dulu itu kan tahu nggak di kampung kan semua itu pasien disuntik kadang dia berikan tip kepada yang nyuntik ya, karena rata-rata orang ke puskesmas itu istilahnya kalau disuntik itu berarti sudah masuk itu obat. Jadi mohon berarti maaf, UUD ya, Prof? ya, iya. UUD, ujung-ujungnya duit. Ya. Jadi sama dengan di mana itu departemen mata itu 4 atau 5D. Di mana itu? Biasa di kelurahan, kantor polisi. Datang. Disduk Capil. Samsat bikin SIM, Prof. Waktu Apa bikin itu? SIM. Bukan itu. 5D. Datang, duduk, diam, duit. dengar. Biasanya dia datang, duduk, diam, dengar. Nah, terakhir tanda tangan duit. Biasanya di mana itu? Ya terserah dimanapun Anda tahu itu.
DPR dok. Yang kedua, mendapatkan keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada saat ini. Nah, ini dia orang baru. Justru terbalik, dia baru, dia banyak memberikan. Saya berikan contoh. Banyak sekali orang pendidikan ke negeri Jepang, ya. Tahu itu Jepang? Ada yang sudah pernah ke Jepang? Belum, Prof. Kalau begitu nanti Prof. benchmarkingnya di Jepang, ya. Saya pernah Amin. membawa, sudah 3 kali itu membawa mahasiswa ke Jepang dulu, ya. Ke sana kita masih sempat dapatkan itu Gunung Fujiyama yang masih ada saljunya, ya. Saya sempat bersama istri dulu main salju di atas itu. Ya, ada 3 kali kok nggak salah bawa mahasiswa ke Jepang, ya. Nah, di Jepang itu, ya, apa tadi saya mau katakan ini? Kenapa hilang? Di Jepang, Prof. Iya, Di tapi Gunung Fuji main salju. kan sebelumnya. Kenapa itu di Jepang? Udah, nanti saya ingat dah. Ini udah Mahasiswa benchmark. ya, mahasiswa benchmark di Jepang, ya. Baik. Oh ya, dokter yang belajar di depan, ya. Jadi ada. Nah, ada teman saya di FKM, yang tidak usah sebut namanya, dia belajar ilmu ke sana. Tapi kembali dari sana dia nggak bisa kembangkan ilmunya. Ya, banyak ilmu tapi dia nggak bisa kembangkan. Hampir banyak dokter dari sana. Makanya dokter yang dari Jepang atau dari China, kalau sampai di Indonesia, biasanya mereka itu internship dulu sama dengan dokter-dokter yang tamat di Indonesia. Dia lakukan apa namanya istilahnya? Apa istilahnya? Magang. Sebenarnya Penyesuaian. bukan magang. Ya, kalau penyesuaian ada istilah manajemennya. Matrikulasi. Orientasi. Ya. Orientasi atau Orientasi. Ya, orientasi hampir sama orientasi. Ya. Ya. Tetapi ada bahasa Matrikulasi. yang lain. Ya, matrikulasi, ya. Jadi dia lakukan semacam matrikulasi. Dia punya ilmu dan ada itu kembali disamakan. Kenapa? Karena di sana mereka memakai alat, tapi di Indonesia alat itu tidak ada, ilmunya tidak jalan, ya kan? Ada sama dengan anestesi. Kebetulan anestesi di Jepang masih banyak juga, di Indonesia masih bisa lah. Tapi banyak yang ada di Jepang tidak ada di Indonesia, sedangkan ilmunya adalah dengan alat itu. Jadi ini yang kadang terjadi semacam transfer of knowledge dari orang yang ada kepada orang yang baru kepada yang lama, tetapi berdasarkan alat-alat atau instrumen yang dipakai di luar itu juga bisa tersedia di tempat kerja yang baru. Nah, yang ketiga, memperoleh para karyawan atau nakes dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide, ya. Jadi di FKM itu boleh dilihat tamatan apa yang paling banyak di FKM, ya. Tidak ada yang mendominasi, tapi semua adalah tamatan. Ada sarjana hukumnya, ada dokter giginya, dokter umumnya ada, kemudian ada dari dari DLH, lingkungan hidup, ada dari ekonomi, ada dari antropologi, ya, semua. Tidak sama di kedokteran, hanya tamatan dokter saja yang mengajar di kedokteran, walaupun mungkin ada tambahan yang lain. Ada satu sekarang yang belum ada juga, kami juga di Mars ini agak kesulitan mencari orang yang bisa memberikan kuliah itu, ya. Dan kalau boleh dia adalah dokter karena dia tahu apa yang dibutuhkan, tapi kayaknya belum ada, atau mungkin ada, nanti tolong disampaikan. Apa itu? Apa, Prof? Desain rumah sakit, desain bagaimana
rumah sakit ini dibentuk kamar-kamarnya dan sebagainya. Ya, desainer ya untuk bangunan rumah sakit. Sampai sekarang pernah datang dulu dari Jakarta, dia berikan kita semacam seminar, tapi kayaknya masih belum pas karena dia orang Arsitek itu, Prof. insinyur. Ya, Arsitek. kenapa? Arsitek berarti Iya, ya? dia memang dia arsitek, tetapi kan dia tidak tahu bagaimana kebutuhan di rumah sakit tentang masalah kedokteran. Nah, mestinya sebenarnya dokter yang bagus menjadi seorang insinyur arsitek. Itu lebih tepat karena insinyur arsitek agak sulit menjadi seorang dokter, susah sekali ya. Nah, atau dia bisa masuk belajar tentang apa yang dibutuhkan dokter. Jadi dia datang kayaknya belum pas dengan apa yang diinginkan oleh rumah sakit yang kita mau bangun. Contoh ya, sumber rekrutmen eksternal adalah, nah itu jelas SMA, ya, sekolah kejuruan, akademi, ada pesaing dalam tenaga kerja tadi sudah, mantan karyawan. Nah ini Primaya Hospital yang dulu namanya Awal Bros, ya dia dibangun, bukan dibangun, dia diresmikan itu beberapa tahun setelah Rumah Sakit Unhas. Tahu nggak apa yang terjadi? Hampir karyawan-karyawan yang pensiun di Unhas atau pensiun tempat lain itu yang mereka rekrut, ya. Sehingga begitu dia lakukan semacam apa namanya pelayanan, semua pasiennya, semua customernya puas karena mendapatkan pelayanan dari para pelayan, walaupun pelayannya itu sepuh, tetapi dia profesional di dalam, dia ahli, punya talenta di dalam profesionalnya sehingga semuanya berjalan, mutunya sangat baik. Nah, yang dia rekrut itu adalah perawat-perawat yang sudah pensiun, bahkan yang menjadi direkturnya itu adalah mantan direktur di tempat yang lain. Allahu Akbar. Nah, yang sumber yang rekrutnya eksternal yang lain adalah pengangguran. Tentu pengangguran yang kita anggap adalah yang punya kompeten, yang punya profesional sesuai yang dibutuhkan, atau wirausahawan ya yang ada. Oleh metode rekrut eksternal lagi, pelamar yang datang ya work inside ya, dan surat lamarannya masuk right inside. Jadi dia datang dengan membawa surat lamaran atau dia kirim surat lamaran atau sekarang melalui Google Form. Kemudian ada rekomendasi karyawan. Ada. Anda dulu direkomendasi nggak oleh orang-orang Mars atau dokter sebelumnya? Ada nggak rekomendasinya? Rekomendasi Pak Direktur. Ya, direktur. Biasanya 2 orang. Kalau dulu waktu kami buka lamaran di Mars tidak melalui online, banyak yang datang minta rekomendasi ya. Rekomendasi bisa dari saya, dari Pak Cali, dari Prof dan seterusnya. Boleh juga dari direkturnya sendiri, boleh juga dari yang lain yang kita kenal ya. Kemudian iklan. Iklan ini kan banyak sekali mengganggu di apa namanya? Di televisi. Iklan, contoh iklan itu, iklan mengganggu enggak atau tidak itu kalau di televisi? Tergantung Prof, ada yang mengganggu, ada yang tidak. Nah, tapi yang banyak itu adalah RCTI kan? Ya? Iya, Sama rata iklannya Prof. Ada RCTI. Tahu itu RCTI? Tahu Prof. Tahu. RCTI Rusak. oke. Bukan RCTI oke. RCTI, rusak cerita terganggu iklan. Iya kan? Ya. Baru kalau kita ambil apa namanya di YouTube, iklan muncul nggak bisa digeser ya. Nggak bisa digeser, tetap aja iklannya. Nanti habis iklannya baru bisa tergeser. Bisa Prof, pakai premium Prof. Ya, kasih keluar. Ada biaya. Ya, biasanya saya pakai, tetapi ya sudah agak sulit tergeser. Tapi kalau di on off bisa tergeser. Tapi begitu di on muncul lagi dia. Allah. Apalagi kalau
Iklan itu RCTI. Wah, lagi asik-asik kita muncul dia. Yang keempat adalah agen perusahaan ya. Dan seperti Anda lembaga pendidikan itu. Kemudian Mau ganti pakai HP dulu. yang keenam adalah asosiasi ya. Apa itu asosiasi? Asosiasi profesional. Contoh, kan sekarang banyak sekali asosiasi Perkumpulan. bupati seluruh Indonesia, Ya, perkumpulan, Prof. asosiasi dokter namanya IDI, ya, asosiasi dokter gigi namanya PDGI. Nah, ada juga job fair. Ini lagi Pak Arif, job lagi. Ada namanya job fair. Banyak sekali job ya. Bisa sampai 60, 70, terserah. Ambil yang paling banyak. Tapi jangan hanya disebut, ya, di mana apa artinya dan contohnya di apa itu job fair? Open house, artinya tidak sembunyi-sembunyi ya, tidak sembunyi-sembunyi seperti yang saya katakan tadi. Kadang kamu cepat melamar, ada begini, atau melalui internet, nah itu Google Form, atau merger dan akuisisi. Apa itu merger? Mengambil alih. Ya, akuisisi itu mengambil alih. Kalau merger itu Gabung, Prof. Ya. Gabung. Beda itu merger dengan akuisisi ya. Rekrutmen internasional itu ada. Itu metode rekrut eksternal ya. Nah, ada metode rekrut internal. Itulah yang kita lakukan baru-baru ya, melalui Google Form itu. Ya, disebut juga sebagai cyber recruiter. Ya, itu bahasa IT-nya, cyber recruit ya. Kemudian ada virtual job fair ya, secara bursa. Biasanya kita kenal itu bursa apa itu? Bursa efek biasanya kita kenal ya. Ya, bursa saham itu lebih banyak. Tapi bursa kerja virtual itu boleh. Adalah rekrut online yang dilakukan oleh satu pemberi kerja atau sekelompok pemberi kerja untuk menarik sejumlah besar pelamar. Ya ini bursa ya. Itu bursa efek ya, baru-baru. Ada juga yang ketiga adalah corporate career website ya, yaitu situs web karir perusahaan, di mana situs kerja yang dapat diakses dari homepage yang menampilkan daftar posisi-posisi yang tersedia. Ini sudah ada. Contoh ini kalau di Makassar ya, saya rasa di Samarinda juga ada. Saya biasa bersama dengan pegawai di Balai Kota. Di Balai Kota Makassar itu ada lantai 10 namanya War Room. War itu kan artinya perang ya, room. Nah, untuk apa? Bisa kita lihat di mana terjadi macet, bisa kita lihat di mana ada banjir, bisa kita lihat di mana ada kebakaran, ya melalui IT dengan screen, giant screen ya, dengan layar yang besar. Nah, di situ ada item di situ yang bisa diklik rumah sakit mana yang kita mau datangi. Nah, di situ muncul di rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, di situ muncul datanya. Nah, saya mau ke rumah sakit A, saya mau opname di sana. Masih ada nggak kamar yang kosong? Nah, begitu diklik muncul kamar yang kosong itu kelas 3 ada sekian bed, kelas 2 ada sekian kamar dan seterusnya. Sehingga waktu itu boleh kita lakukan semacam calling, kita isi formatnya untuk ke sana bahwa kita mau datang ke sana. Di sana menerima. Sama dengan sistem rujukan. Ya. Sistem rujukan di Rumah Sakit Abdul Wahab Saharani bagaimana? Kalau misalnya rujukan dari puskesmas yang agak jauh dari Samarinda misalnya. Ya. Sisrut, Dok, pakai sisrut. Menggunakan siskrut. Nah, tahu nggak siapa yang
mendapatkan siapa yang memulai itu sisrute itu sisrut siapa? Tahu nggak Aplikasi dari orangnya? kementerian. Bukan, kementerian itu hanya mengambil dari itu. Tahu nggak orangnya siapa? Yang pertama melakukan sistem sisrute. Tidak Ya, tahu, Prof. itu yang mengajar tadi. Dia mantan kepala rumah sakit Wahidin Sudirosono. Yang mengajar tadi siapa? Dr. Halid. Dr. Halid. Ya, Dr. Halid. Dialah yang Dr. mendapatkan, Halid. dia yang mendapatkan sistem sisrute itu. Dia mulai kembangkan di Sulawesi Selatan, dia bawa ke pusat, kementerian merekrut dan menganggap bahwa itu adalah sistem yang terbaik sekarang ini ya. Tidak tahu lah yang akan datang, mungkin ada lagi yang lebih baik. Dr. Halid itu yang dapatkan itu. Baik, kemudian weblog ya. Apa itu weblog? Biasanya disebut blog saja ya. Ya. Itu melalui blog-blog apa yang ada di metode online, dan ada namanya situs web ketenagakerjaan umum itu ada. Bisa kita lihat apa saja yang dibutuhkan, di mana yang dibutuhkan dan seterusnya. Itu secara umum ya. Jadi kita tinggal melihat blog-blognya mana. Nah, hambatan dan tantangan rekrut adalah rencana strategik dan sumber daya manusia. Ini biasanya tumpang tindih ya. Sudah ada strategik, sumber daya manusianya tidak ada. Ada sumber daya manusia tetapi belum cocok dengan strategik kita. Atau kebiasaan perekrutan. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kebiasaan perekrutan biasanya ya panggil saja, nanti kita seleksi. Nah, kita lihat mana orangnya sudah begini. Termasuk Anda, perekrutan Anda itu sudah diseleksi lebih dahulu oleh direktur utama. Dr. David kan? Siapa? Iya, iya Ya. Dok, Dr. Dr. David. David sudah sampaikan bahwa yang kami kirim ini adalah orang-orang yang sudah aman dalam seleksi-seleksi ini. Tetapi walaupun itu adalah pernyataan, tapi kebiasaan perekrut kami tidak menerima begitu saja. Masih tetap ada yang namanya wawancara, ada namanya pengisian dan sebagainya. Itu kita lakukan. Nah, jangan tergantung kepada ini. Yang ketiga, kondisi lingkungan, ya itu kalau lingkungannya ya bermasalah, terutama lingkungan yang kita masuk sini yang ada kaitannya dengan masalah-masalah apa? Ya, muatan-muatan lokal biasanya itu, ya. Masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitar itu atau masalah kebijakan ya yang sangat dikaitkan dengan perusahaan kita atau rumah sakit, atau masalah regulasi ya, kadang itu merupakan lingkungan. Kemudian persyaratan kerja ya, itu juga biaya, insentif. Biasa kan kalau orang mau direkrut ditanya uang gaji atau uang honor yang Anda harapkan dari pekerjaan Anda nanti ada berapa. Biasanya kan ditanyakan begitu ya. Nah, kalau dia dalam berikan jumlah yang besar, masih kita pertimbangkan untuk diterima. Tapi kalau dia berikan jumlah yang kecil, ya bisa juga dipertimbangkan. Ya, seperti Anda kan sempat nggak ditanya bahwa berapa tabungannya sekarang? Pernah nggak ditanya waktu kemarin di wawancara itu? Sempat ditanya nggak berapa tabungannya? Nah, tidak ditanya. Tidak, Dok. Hah? Tidak, Dok. Hanya ditanya kira-kira sanggup untuk komitmen sampai lulus enggak? Itu yang Dokter Arif. Saya sempat ditanya, Dok. Ya. Ditanya, Prof. Ya, berarti yang masuk di kelompok 2 itu yang ditanya. Karena saya tanya, berapa tabungannya? Iya, Nah, Prof yang tanya saya, Prof. cuma kita berikan atasan di bawah atau di atas 100. Ada yang mengatakan di bawah. Di bawah itu di atasnya 50 atau di bawahnya. bukan mau tahu Mas ada itu, tetapi terus terang itu adalah semacam kesiapan. Dulu waktu saya pendidikan di Jakarta, ya maaf, saya ketua kelas.
saya bentuk semacam dana kelas. Jadi setiap bulannya kelas itu memberikan tabungan untuk kita pakai, bisa rekreasi, bisa makan-makan ini, dan bendaharanya adalah seorang dokter gigi perempuan ya. Jadi habis itu saya kena musibah. Saya kena musibah karena di Jakarta, mertua saya meninggal. Nah, apa yang terjadi? Mereka larang saya, mereka belikan tiket saya, berikan uang ini, uang perjalanan. Saya bilang, jangan, saya ada kok begini. Tidak, kami setuju bahwa uang yang kita kumpul selama ini banyak, ada sisanya kita berikan kepada Pak Nur. Maka saya bangga sekali karena saya membuat organisasinya, rupanya saya yang kena musibahnya dan saya akan memanfaatkannya. Nah, itu contoh kenapa disebut biaya itu dibutuhkan, karena kadang ada biaya yang tak terduga tapi harus kita lakukan. Baik, barangkali untuk ini kita lihat konsep rekrutmen seperti ini ya. Ada sumber internal eksternal, dasarnya job spesifik ya. Kemudian ada metode tertutup dan terbuka, dan ada kendala-kendala. Ini adalah konsepnya. Sumber tenaga kerja adalah eksternal, kantor penempatan tadi sudah, dan keputusan penarikan bergantung pada keuntungan dan kerugian apa yang akan kita lihat. Itu antara lain yang ada pada posisi ini ya. Kemudian kalau sudah begini ini biasanya nggak mau turun. Nah, faktor yang mempengaruhi rekrutmen adalah balas jasa yang diberikan. Nah, ini kadang ya seperti yang saya katakan tadi, berapa balas jasanya? Karena konsep. Yang kedua, apakah status karyawan tetap atau honorer? Nah, itu mempengaruhi. Yang ketiga, apakah bisa dia dipromosi nanti kalau misalnya sudah direkrut. Nah, yang keempat, persyaratan pekerjaan, metode penarikan, solidaritas perusahaan, dan peraturan ya yang ada yang berhubungan dengan pekerjaan dan penawaran tenaga kerja. Itu faktor yang bisa mempengaruhi rekrut. Dan evaluasi rekrut adalah jumlah pelamar. Ini biasanya jumlah pelamar dibatasi nggak kalau rekrut? Ada yang dibatasi, Prof. Ya, tapi rata-rata orang tidak membatasi. Karena apa? Rata-rata organisasi tidak membatasi. Yang dibatasi hanya waktunya, tapi jumlah orangnya tidak. Kenapa? Makin Untuk banyak mencari calon, makin bagus, yang Dok. terbaik. Bukan yang makin banyak makin bagus, tapi makin banyak makin Baik. bukan. Makin banyak pilihan, Prof. Makin banyak dapat duit. Ya, itu dia. Makin banyak karena mereka kan melamar dengan uang pelamaran, dan itu tidak kembali kalau tidak diterima ya. Jadi makin banyak. Jadi seperti di universitas, makin banyak melamar tapi tidak semuanya diterima dengan baik. Kemudian evaluasi dan yang lain ada jumlah penawaran, itu yang tadi saya katakan. Kemudian tenaga kerja yang diterima, ya jumlahnya berapa, itu tergantung dari tadi udah Dari biaya buat membayar gaji, Dok. bukan. Jumlah tenaga, ini bukan jumlah tenaga kerja yang diterima tergantung dari Perencanaannya. Kebutuhan. ya, yang jelas itu adalah kebutuhan, di mana kita butuh jumlah itu. Kalau ada yang lebih, itu masih tanda tanya, karena kalau ada yang lebih ditempatkan di mana, dan kita tetap berikan insentif ya. Jumlah penempatan tenaga kerja yang tepat. Ini tadi Pak Arief sudah mulai tadi. Ya, jam berapa sekarang? Ada kuliah nggak sudah ini? 11.51, Prof. Tidak ada, Prof. Kalau begitu kita masuk di kuliah berikutnya. Ya. Ada nggak ini? Ya. Oh, bukan ini.
Sudah kelihatan belum? Belum, Prof. Belum, Prof. Udah loh, sebentar. Oh. Kita bicara sedikit tentang seleksi mengisi waktu yang tersisa. Nah, seleksi itu ya menurut Mandi lagi bahwa proses pemilihan dari sekelompok pelamar individu yang paling cocok untuk posisi tertentu. Jadi pelamaran tadi sudah ada, ya. Kita memilih lagi mana yang cocok dengan posisi tertentu. Ya seperti saya katakan tadi, yang mau melamar ini adalah satu bagian IT, bagian pemasaran, bagian ini. Orang melamar masuk ke tidak terkelompok, tetapi begitu masuk kita kelompokkan. Mana mereka yang di IT mana. Baru dah kita lakukan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Yang dimaksud pelamar diterima yaitu kalau berkasnya udah lolos, berkas yang lolos ini kita lakukan seleksi, ya. Yang ketiga, pemilihan seseorang tertentu dari sekelompok karyawan yang potensial untuk jabatan tertentu. Itu sudah jelas. Yang keempat, seleksi adalah serangkaian tindakan yang digunakan untuk menyatakan pelamar diterima atau tidak melalui informasi analisis jabatan, rencana-rencana MSDM, dan perekrutan serta seleksi. Ini rangkaiannya. Kemudian ada seleksi admin, ada seleksi tertulis, dan ada seleksi tak tertulis. Ya, yang kita lakukan kemarin itu seleksi apa? Tertulis atau tak tertulis? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, Dua. tiga-tiganya. Admin juga kan? Juga iya. Ya, tiga-tiganya. Benar, Prof. Ya, baik. Nah, seleksi tenaga kerja adalah penyaringan pelamar untuk memastikan apakah calon yang dipekerjakan tersebut merupakan calon dianggap paling tepat. Nah, ini kembali lagi ke Dr. Arif tadi, the right man, ya, untuk the right place. Nah, tujuan seleksi tenaga kerja untuk membantu rumah sakit membuat keputusan tentang individu yang memiliki karakteristik yang paling memadu dengan atau memenuhi syarat jabatan yang pekerjaan yang, ingat, pekerjaan yang lowong atau posisi yang dibutuhkan. ya, posisi yang kosong, pekerjaan yang lowong, posisi yang akan diisi. Dan karena begitu, tujuan seleksi tenaga kerja yang lain adalah memastikan bahwa calon pekerja yang ditawarkan oleh rumah sakit secara keseluruhan memungkinkan mereka dapat membuat keputusan yang tepat untuk bergabung dengan rumah sakit kita atau tidak. Itu termasuk kemarin seperti wawancara, bisa bergabung nggak dengan Mars atau tidak, ya. Nah, tahapan seleksi adalah pengumpulan informasi, prediksi, pembuatan keputusan, dan pasokan informasi. Ini tahapan-tahapan yang ada di seleksi. Pengumpulan informasi banyak cara, ya. Bisa Anda tulis, bisa Anda, kayak kemarin informasi Anda telah membuat makalah atau rencana tesis, Anda sudah punya judul dan sebagainya, ya. Kemudian informasi tentang kemampuan Anda bolak-balik Samarinda, Makassar, pembiayaan dan sebagainya. Informasi tentang izin suami, izin anak, ya, izin pimpinan, informasi tentang banyak hal yang kita, itu tahapan seleksi pertama. Yang kedua, kita prediksi bahwa Anda mampu atau tidak di dalam menjalani 3 semester. Kita kan prediksi. Semuanya mengatakan insya Allah. Tapi insya Allahnya harus dibarengi dengan kemampuan untuk berkarya. Ada contohnya kemarin, semua cum laude, tidak ada tidak cum laude karena
mereka tepat waktu semua. Kenapa? Kerjasama mereka bagus, dan yang paling utama adalah itu individu yang maju itu memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi, sehingga tidak ada yang ketinggalan baik dalam proposal, seminar hasil, apalagi ujian. Semua menyampaikan dengan baik. Ya, hampir rata-rata kami memberikan angka antara 85 dengan 90 ya kembali. Dan tahapan berikutnya adalah kita buat keputusan diterima atau tidak. Itu saja keputusannya. Bahkan mungkin ada dikatakan tidak diterima, tetapi jangan dulu kita buat dulu cepat ininya pengumumannya. Kenapa harus cepat pengumuman? Karena bisa saja orang yang melamar itu akan melamar kerja di tempat yang lain, sehingga kalau dia lulus di sini dia tidak akan lanjutkan di tempat lain. Tapi kalau dia tidak lulus, bisa dia lanjutkan. Makanya secepatnya, ya. Kemudian langkah-langkah proses seleksi adalah pemeriksaan awal, ya. Ini pengisian formulir, penggunaan formulir, pengujian atau testing kepribadian, minat tes kepribadian, ya, tes bakat, prestasi, ya, aptitude, ya, wawancara dan penempatan. Yang mana Anda dapatkan kemarin? Kayak yang kedua tidak ya? Yang biru, tes bakat dan prestasi tidak ya? Tidak, Prof. Ya. Kalau minat? Ada. Tidak. Prof. Kemudian penempatan? Tidak ada kan? Karena memang penempatannya sama semua. Jadi tidak perlu ada penempatan sebagai mahasiswa. Nah, faktor yang lain dalam pertimbangan karyawan adalah faktor prestasi akademik. Ini dia. Ya. Yang kedua faktor pengalaman, ya, experience ini paling banyaknya. Kemudian faktor kesehatan fisik, dan kemarin tidak dites ya, kesehatan fisik dan mental, sikap dan faktor usia tidak kemarin untuk Anda. Nah, kriteria yang lain adalah pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan ciri yang meliputi faktor kepribadian, sikap, dan sifat-sifat ini dilakukan oleh Pak Direktur Utama ya, Dr. David. Nah, penempatan karyawan dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut. Pertama, promosi, ya. Yang kedua, dimutasi. Ada mutasi horizontal, dia hanya bergeser. Ada mutasi vertikal, tapi jangan mutasi vertikal ke bawah ya, harus mutasi vertikal ke atas. Ke bawah juga vertikal, tetapi itu turun pangkat. Apa alasan mutasi? Adalah prinsip the right man on the right job. Ya. Mutasi sebagai tindakan untuk meningkatkan moral kerja, dan mutasi sebagai yang melingkupi masalah-masalah media, kompetensi dan sebagainya. Selanjutnya, kok hilang? Ya. Hubungan antara rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Ya, kita lihat setelah merekrut, seleksi adalah teknik pemilihan anggota baru atau kandidat baru, dan penempatan merupakan serangkaian langkah kegiatan. Penempatan belum saya kuliahkan, tapi untuk langkah sesudah rekrut dengan seleksi. Proses seleksi ada wawancara awal, ada ulasan dari lamaran dan resum,
ada tes seleksi dan ada wawancara pekerjaan. Ini semua dilakukan pada waktu Anda kemarin melamar di Mars ya. Begitu juga Anda lakukan apabila ada pelamaran di rumah sakit. Yang kelima, cek referensi dan latar belakang. Kemarin sempat dicek ya, ada pengisian format, keputusan seleksi. Semua yang kemarin kita seleksi diputuskan. Rupanya ada yang tidak lulus ya kemarin ya. Dan pemeriksaan fisik ini yang ketujuh tidak dilakukan ya. Anda periksa sendiri fisiknya. Ya. Wawancara awal adalah mulai screening pemohonan awal. Sedikit pertanyaan yang langsung ditanyakan wawancara awal. Kualifikasi yang memungkinkan untuk bekerja di posisi terbuka yang lain. Ini yang dimaksud kalau di rumah sakit. Anda sebenarnya bagus, tapi posisi yang kita inginkan kebetulan tidak sesuai dengan yang ada pada diri Anda. Tapi tetap terbuka bahwa Anda boleh di tempat yang lain. Contoh, ada yang pernah memasukkan beberapa judul tesis ya, tentang dia angkat judul tesis tentang sikap ya, tentang sikap, attitude dan dan praktis. Ya Pak Cali bilang kau pindah jurusan saja, pindah ke promosi kesehatan, karena di sini tidak pakai itu. Yang di sini adalah melulu berkaitan dengan manajemen. Nah, kemudian review aplikasi adalah mengevaluasi apakah aplikasi untuk memisahkan antara pelamar dengan posisi itu harus tahu, bisa menghemat waktu dan informasi penting dalam format standar. Nah, seleksi tenaga kerja adalah menyaring, memastikan apakah sudah tadi ya, tujuan seleksi ya sudah tadi. Nah, karakteristik rancangan tes seleksi adalah standardized ya, keobjektifan, norma, keandalan dan keabsahan. Standarisasi sudah ada kita buat. Objektif adalah ya berdasarkan apa yang pada dasarnya memang itu seperti itu. Jadi ada yang tangible tapi mungkin dia objektif tapi intangible ya. Norma, kalau norma ya sudahlah agak sulit diukur tetapi tetap ada ukurannya. Kehandalan itu adalah kemampuan ya, kita lihat biasanya ada sedikit gambaran pada waktu terjadi wawancara. Walaupun tidak semuanya orang diwawancarai dia andal dalam wawancara, tetapi dia andal di tempat yang lain. Keabsahan ya. Kemudian jenis studi validasi adalah kriteria yang berhubungan dengan validitas, konten validitas, membangun validitas, cut off score. Bagaimana kita membuat skor ke atas itu diterima, ke bawah itu tidak. Kita membuat cut di situ ya. Kemudian jenis tes kerja, ada tes bakat, tes kemampuan psikomotor. Apa itu psikomotor? Halo, nomor berapa? Jawab. Apa itu psikomotor? Ada 3 itu. Ya. Tidak biasa teorinya. Keseimbangan, ya. Prof. Tapi ada 3, coba sebutkan. 14, Prof. Motorik Ya. kasar, motorik halus. Ya. Satunya lagi nggak tahu. Ada 3 itu. Ya. Baik. Yang keempat, ini juga biasanya dilakukan simulasi kerja ya. Kita buat dalam sebuah roll table misalnya ya, atau tes kepribadian. Ini lebih banyak di bagian SKJ ya, di spesialis kesehatan jiwa. Tes obat-obatan, ini melalui laboratorium ya, pengguna dan tes kesehatan yang lain. Baik. Nah, isi wawancara adalah pengalaman kerja kemarin, prestasi akademik,
kecakapan hubungan interpersonal dan pengalaman organisasi. Ya, jenis pertanyaan adalah pertanyaan situasional, pertanyaan dalam bentuk bidang ilmunya, pertanyaan tentang simulasi, dan pertanyaan tentang syarat pekerja. Ya, kemudian kemarin pertanyaan tidak terlalu banyak karena pertanyaannya adalah kesiapan Anda menjadi peserta Mars Angkatan 10 tahun ini. Metode wawancara boleh perorangan, kelompok, direksi, dan stress interview. Yang mana yang dimaksud stress interview? Ya, contohnya mana? Kalau kemarin perorangan, ya, satu dengan satu. Tapi kami kelompok mewawancarai Anda, tapi tetap satu-satu bertanya. Nah, wawancara direksi Anda sudah duluan oleh Dr. David. Tapi stress interview yang mana? Ya, Izin dong. ya. Ya dok, nomor 18 dok, stress interview itu biasanya dilakukan untuk melihat kandidat menghadapi situasi dalam kondisi yang di dalam tekanan atau stres, misalnya dengan mengulang-ulang pertanyaan yang sama atau memberikan kasus yang cukup stressful. Bu Nur Salam pernah rasakan? Pernah alami? Ya. Ya, coba. Memang stress interview itu memang kadang bisa terjadi dalam dadakan, kadang juga kita buat dalam bentuk sengaja dibuatkan. Contoh bukan interview tapi beberapa stretch yang kita lakukan waktu kami lakukan sandiwara ini dulu, seolah berkelahi padahal tidak berkelahi, tapi audiens itu sampai ada yang histeris macam-macam. Itu bagaimana kita melakukan sebuah stres dan apa yang mereka lakukan kalau terjadi seperti itu. Nah, disitulah muncul beberapa penilaian bahwa orang itu punya kesigapan, dia termasuk orang yang peka ya terhadap situasi, dan dia orang bertanggung jawab, komitmen, dan kalau dalam Islam ya Bu Nurul itu namanya istiqomah ya orangnya. Baik. Pemberitahuan akhir. Jika memungkinkan hasil harus segera diketahui. Kenapa? Ya. Karena seperti tadi mungkin dia melamar beberapa kerja, diharapkan kalau diterima di sini yang lain tidak. Makanya atau penundaan memberitahukan memungkinkan calon mengundurkan diri kadang juga. Pemberitahuan juga harus segera disampaikan kepada calon pegawai yang gagal ya, supaya dia tahu bahwa saya gagal. Jangan hanya kita gantung dan sebagainya. Ya, demikian barangkali saya keluar dulu ya. Terima kasih, Dok.